Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Cucu Hadiati, pengawas SMP dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang. Pada kesempatan sekarang ini, saya akan menyampaikan review tentang salah satu konten yang ada di rumahbelajar.id sebagai salah satu tugas pada kegiatan PCT Batch 5 Jawa Barat dengan menggunakan aplikasi Text2Teach yang akan mengubah apa yang kita bicarakan menjadi sebuah tulisan. Konten yang akan saya lihat di rumahbelajar.id yaitu kategori literasi. Mengapa literasi yang saya ambil? Karena saya merasa bahwa literasi ini merupakan sebuah kegiatan yang harus dilaksanakan di semua jenjang pendidikan berkaitan dengan kurikulum 2013. Kemudian judul buku yang akan saya review adalah berkaitan juga dengan literasi, yaitu variasi kegiatan membaca, kegiatan 15 menit membaca di sekolah. Yang sebelumnya, buku ini sudah saya download terlebih dahulu. Sekarang marilah kita akan mulai mengubah suara menjadi tulisan dengan aplikasi Text2Text ini. Kita klik start. Buku yang akan saya review berjudul Variasi Kegiatan Membaca 15 Menit di Sekolah. Buku ini merupakan karangan dari penulisnya Rosi Setiawan dan Sofi Dewayani, penyunting Pangesti Widarti. Buku ini merupakan cetakan pertama Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Bagian Perencanaan dan Penganggaran. Berisi pada halaman pertama kata pengantar yang ditulis oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad PhD di Jakarta Oktober 2018. Halaman berikutnya, daftar isi terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, pelaksanaan, dan penutup. Pada pendahuluan berisi tentang bagaimana pelaksanaan memperkaya konteks kosakata dengan membaca 15 menit setiap hari. Kemudian, bagaimana menumbuhkan kebiasaan membaca untuk kesenangan. Bahwa yang pertama, manusia itu cenderung melakukan sesuatu yang membuat mereka senang. Misalnya, olahraga atau yang lainnya. Kemudian, dengan pelaksanaannya seperti apa? Prinsip membaca 15 menit, yaitu yang pertama menyenangkan, yang kedua bervariasi, yang ketiga bervariasi, yang kedua bervariasi, tetap yang ketiga bervariasi, yang keempat rutin, dan kelima berimbang. Kemudian variasi kegiatan 15 menit membaca diantaranya pertama, membaca nyaring atau read aloud. Kegiatannya biasanya guru yang membacakan buku dengan nyaring kepada siswa. Ini dimaksudkan untuk menjadi teladan membaca yang baik. Yang kedua, menyimak buku yang dibacakan nyaring oleh guru. Yang ketiga, kegiatan guru membacakan nyaring meningkatkan kedekatan hubungan guru dan siswa, dan seterusnya. Yang kedua, membaca mandiri atau membaca dalam hati.
Kegiatan membaca ini dilakukan setiap hari dapat mengembangkan kekayaan kosakata siswa. Ada pertanyaan pemantik dari diskusi setelah membaca. Misalkan disampaikan oleh guru, apa yang kamu sukai dan tidak sukai dari buku ini? Apakah buku ini mengingatkanmu pada buku lain yang sejenis, dan seterusnya. Kemudian, variasi yang ketiga, membaca bersama. Pada saat ini, siswa dapat membaca sebuah buku bersama-sama atau membaca buku yang sama bergantian. Kegiatan ini dapat menjadi alternatif solusi keterbatasan dan ketersediaan buku di sekolah. Yang keempat, mendongengkan cerita rakyat. Cerita rakyat ini merupakan sebuah kekayaan budaya yang sangat tinggi nilai moralnya. Oleh karena itu, sebaiknya bisa menjadi hal yang rutin bagi siswa di sekolah. Yang kelima, menyanyikan lagu perjuangan atau nasional dan mendiskusikan makna, sejarah penciptanya, dan kisah yang terkandung di dalamnya. Yang keenam, guru atau siswa menceritakan pengalaman kesehariannya untuk menyampaikan nilai moral. Kemudian ada pertanyaan seputar kegiatan 15 menit membaca ini. Apakah buku yang dibaca pada kegiatan 15 menit ini harus buku non-teks pelajaran? Jawabannya, tujuan membaca 15 menit sebelum belajar ini adalah untuk menumbuhkan kebiasaan membaca yang menyenangkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana memperkaya koleksi buku untuk kegiatan 15 menit membaca? Jawabannya, sekolah dapat membeli atau melibatkan alumni atau meminta siswa membawa buku dari rumah atau saling menukar koleksi buku dan saling menukar koleksi buku dengan taman bacaan. Pertanyaan ketiga, perlukah guru mengawasi kelayakan buku yang dibawa siswa dari rumah? Jawabannya iya. Pertanyaan keempat, bagaimana seandainya sekolah tidak dapat meluangkan waktu 15 menit? Jawabannya, dapat melaksanakan 15 menit membaca di sela-sela jam pembelajaran. Dan seterusnya. Bagian penutup merupakan sebagai hasil dari kegiatan 15 menit membaca sebelum belajar. Tuntutan pendidikan untuk menghasilkan pembelajar sepanjang hayat yang mampu menyelesaikan diri dengan revolusi industri 4.0 tak dapat dielakkan lagi. Sekolah membantu siswa meningkatkan kompetensi mereka melalui pembiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin setiap hari, yaitu 15 menit membaca. Kegiatan sederhana ini dapat berdampak besar apabila dilakukan dengan konsisten dan berkelanjutan. Dan bagian akhir berisi tentang daftar pustaka. Demikianlah review buku yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.